Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Tentunya senang sekali di sore hari ini kami kembali menyapa Anda dalam program Dialog Ruang Publik. Bagaimana kabar Anda? Semoga tetap sehat dan juga semangat dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Pemirsa, musim penghujan yang tentunya masih berlangsung hingga saat ini mengakibatkan bencana terjadi di mana-mana, baik banjir dan juga tanah longsor. Dan meski beberapa hari lalu ini ada sejumlah daerah yang banjir sudah mengalami penyurutan, namun karena tingginya intensitas hujan yang kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir ini mengakibatkan adanya banjir susulan yang tentunya menyebabkan banyak kegiatan-kegiatan masyarakat menjadi terganggu. Dan beberapa daerah tersebut, pemirsa, salah satunya adalah Kabupaten Kerinci. Lalu seperti apa langkah konkret upaya pemulihan pasca bencana yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci dan juga pihak-pihak terkait lainnya? Hari ini bersama saya Ahmad Solihin, kita akan ikuti ruang publik dan nantinya kami juga akan mengundang 3 orang narasumber yang akan berbincang terkait dengan tema kita pada hari ini. Namun sebelumnya pemirsa, untuk memberikan gambaran juga kepada Anda bagaimana kondisi bencana yang terjadi di Provinsi Jambi, terutama di Kabupaten Kerinci, kita akan saksikan video berikut ini. Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Kerinci, memang banjir ini tidak hanya merendam pemukiman warga, namun juga sejumlah fasilitas-fasilitas publik lainnya juga terendam. Bahkan lahan pertanian masyarakat juga mengalami kelumpuhan seperti itu. Dan juga berbagai aktivitas masyarakat juga terhambat karena banjir ini. Apalagi ada sejumlah jalan pada saat itu memang tidak dapat dilewati karena tingginya air yang merendam di sejumlah titik di Kabupaten Kerinci. Lalu seperti apa upaya yang dilakukan untuk pemulihan pasca banjir ini? Kita akan berbincang bersama 3 orang narasumber. 2 narasumber kami hadirkan di studio TVRI Jambi dan 1 narasumber kita terhubung secara jarak jauh. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu kepada Anda yang telah hadir. Di sebelah saya adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kerinci, Bapak Dedi Andrizal SEMSI. Selamat sore Pak Dedi. Selamat sore Mas Ahmad. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Dedi. Ini tadi dari Kerinci juga Pak ya? Iya, langsung siap. Pak ya? Langsung dari Kerinci. Kabarnya sampai jam 10 pagi tadi. Jam 10 pagi tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi atas iya. waktunya, dan nanti kami juga akan mengundang untuk bergabung di studio TVRI Jambi langsung bersama penjabat Bupati Kerinci, Bapak Asraf SPT MSI yang saat ini masih dalam perjalanan karena beliau kabarnya saat ini juga ada sedikit kerjaan dan baru sampai di Jambi dari Bali Pak ya. Baik, dan kami telah terhubung bersama Dandim 0417 Kerinci secara daring, Bapak Letkol Infantri Andi Irawan SH yang sekaligus juga dan Satgas Bencana Alam. Selamat sore Pak Dandim. Selamat sore Mas Ahmad. Ya. Selamat sore Pak Dedi. Ya, bagaimana kabarnya Pak Dandim dan saat ini sedang berada di kantor sepertinya Pak Dandim? Alhamdulillah. Memang saya mohon maaf sebelumnya yang seyogyanya saya hadir di TVRI Jambi. Hanya karena terbentur kegiatan saya bersamaan, jadi saya tidak bisa ke sana. Ya, baik. Terima kasih. Saya sebagai Satgasnya nih, mohon maaf nih, Mas Ahmad, saya tidak bisa hadir di lokasi. Ya, siap. Karena tadi kita informasi awalnya Pak Dandim bisa gabung langsung di sini Pak ya. Ternyata memang ada kerjaan di sana Pak ya. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami secara daring, dan pemirsa untuk Anda nantinya yang ingin bergabung bersama kami dan berbincang bersama 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Jambi, kami juga membuka live interaktif di 0741663385 atau di 081174333133. Baik, saya ke Pak Kepala Pelaksana BPBD terlebih dahulu, Pak Dedi. Pak Dedi, sejumlah pihak mengklaim bahwa banjir yang terjadi di Kabupaten Kerinci ini adalah banjir terparah jika dibandingkan beberapa tahun-tahun sebelumnya. Lalu seperti apa saat ini kondisi terkini di Kabupaten Kerinci, Pak Dedi? Baik, terima kasih atas waktunya. Memang seperti apa yang disampaikan tadi, selama ini sampai saya berumur 46 tahun ini, inilah yang ke-47 umur saya terjadilah banjir yang besar, yang sangat besar. Berarti memang Bapak besarnya di Kerinci ya? Besar berarti di melihat Kerinci. bagaimana perkembangannya di sana Pak ya? Betul, tinggal di Kerinci, bahkan tinggal di bantaran sungai Batang Merau. Nah, selama ini memang adalah terjadi kegiatan seperti banjir, tapi tidak seperti yang separah tahun ini. Mungkin sedikit kami gambarkan, pada tanggal 26 Desember, sebelumnya tahun 2003 itu sudah terjadi banjir. Iya.
tetapi itu di beberapa kecamatan, tidak semua kecamatan. Di tanggal 26 itu terjadi di desa Lubuk Suli, kecamatan Depati 7. Tadi banjir, hujan lebat, maka pada esok harinya Pak Bupati sangat sigap, dalam hal ini Pak Asraf, memerintahkan kami jajaran beliau untuk segera cek langsung ke lokasi, melihat warga yang terdampak banjir. Memang ternyata pada saat itu sampai di lapangan air memang sudah di rumah warga itu sudah sedada saya. Memang parah. Kemudian hujan berlanjut lagi pada esok harinya. Iya. Pada tanggal 27 itu terjadi lagi di Kecamatan Air Hangat. Nah, di Kecamatan Air Hangat itu terdampak 4 desa. 4 desa bisa saya sebutkan, Desa Koto 2 Lama, Iya. Desa Koto 2 Baru, Desa Koto Cayo, dan Desa Koto di Air. Pada saat itu kami sangat prihatin dengan kondisi itu. Bahkan Pak Bupati melihat kondisi itu sampai meneteskan air mata, karena yang tinggal di rumah itu adalah anak-anak yang sekolah dan orang tua. Iya. Sebagian penduduk di perladangan tanah pemetik. Air mencapai juga setinggi dada. Dan pada saat itu makanan warga, beras, padi terendam. Terendam ya. Kemudian alat kulkas, kemudian Alat elektronik semuanya udah rusak semua, rusak Pak, ya? parah, tidak bisa kita pakai lagi. Karena memang tidak sempat ya untuk mengevakuasi barang Tidak, tadi, Pak ya. karena mendadak di tengah malam terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kemudian di saat itu juga banjir itu memutuskan jembatan penghubung antara Desa Koto Dair dengan Desa Balai. Jembatan hanyut. Kemudian tidak berselang berapa jam itu hanyut lagi jembatan di desa seberangnya. Iya. Itu menunjukkan bahwa memang banjir kayak ini memang luar biasa. Nah, kemudian berikutnya di tanggal 28 terus meningkat hujannya sehingga hampir sebagian besar Kabupaten Kerinci terdampak banjir. Bahkan ada di beberapa daerah pada saat itu di Kecamatan Sulak dan Kecamatan Batam Merangin mengakibatkan longsor. Dan di Batam Merangin itu putusnya jembatan sehingga tidak bisa akses lewat. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Pak Gubernur Jambi, dalam hal ini sangat sigap turun ke lapangan melihat kondisi itu, dan pada saat itu juga didatangkan bantuan untuk pembangunan jembatan darurat. Nah, itu. Jadi secara keseluruhan ada berapa kecamatan, Pak, yang terendam banjir, dan saat ini kondisinya seperti apa? Apakah sudah ada yang surut atau ada banjir susulan lagi karena memang hujan juga masih terus mengguyur sepertinya, Pak ya? Betul. Jadi dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci, 17 kecamatannya terdampak banjir dan longsor. Berarti cuma satu kecamatan yang aman dari banjir, Pak ya? Aman dari banjir. Ini karena posisinya memang tinggi. Memang agak tinggi, agak di atas. Kecamatan apa itu, Pak? Yang tidak itu Kecamatan Gunung Raya. Gunung Raya. Ya, tidak begitu tersentuh. Adalah, tapi tidak berdampak pada masyarakat. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali, Baik, Pak siap. Dedi. Siap. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Publik, dan tentunya pada sore hari ini kita juga telah kehadiran penjabat Bupati Kerinci, Bapak Asraf SPT MSI. Selamat sore, Pak Asraf. Ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Tadi memang sempat terputus ketika saya berbincang bersama Pak Dedi. Tadi sudah menjelaskan bahwa dari sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci, ada satu kecamatan yang memang tidak digenangi oleh banjir. Seperti itu adalah Kecamatan Gunung Raya. Lalu Pak Asraf mungkin bisa menambahkan seperti apa saat ini kondisi banjir di Kerinci? Apakah masih ada sejumlah kecamatan yang terendam karena banjir susulan dengan intensitas hujan yang kembali terjadi di Kerinci, atau seperti apa, Pak? Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya mohon maaf Ya. karena agak terlambat gitu. Ya. Jadi kondisi di Kabupaten Kerinci
yang diawali dari tanggal 31 Desember 2023 ya. Itu dari Kecamatan Kayaro dan Kecamatan Air Hangat ya, Air Hangat. Itu tanggal 31 itu terjadi banjir ya, banjir bandang di 3 desa di Semurup. Nah, setelah itu kita melakukan peninjauan ke lokasi. Ya. Itu kita melihat kondisinya terutama di Kecamatan Air Hangat itu. Itu kejadiannya jam 11 gitu ya, jam 11 tengah malam. Tengah malam ya, Pak. Nah, ini kondisi awalnya. Jadi jam 11 malam yang tinggal di rumah penduduk ini kebanyakan adalah ibu-ibu yang sudah berumur, kemudian bapak-bapak juga, kemudian anak-anak. Karena bapak ya dengan ibunya kebanyakan adalah mereka berladang di daerah Renah Pemetik namanya. Gitu. Nah, setelah kita melihat itu air mengenangi rumah itu 1 meter gitu. Nah, 1 meter itu bercampur dengan lumpur. Gitu. Nah, ini kondisi awalnya. Gitu. Nah, sehingga semua peralatan dapur, kemudian alat-alat elektronik, ya TV, kulkas gitu, kemudian kompor gas ini tidak ada yang bisa dimanfaatkan lagi. Yeah. Nah, ini awalnya terjadinya musibah banjir dan tanah longsor di Kerinci. Sehingga setelah kita melihat satu persatu rumah penduduk, karena penduduk ini mau minta kita melihat rumahnya masing-masing. Jadi sehingga kita dari pagi sampai sore itu betul-betul keliling dengan di 3 desa itu. Yeah. Ya, kita lihat satu persatu. Nah, setelah itu baru kita ke kantor camat lebih kurang jam 6 kurang seperempat sore. Nah, ini kita rapatkan di situ seluruh OPD, ya, seluruh camat yang hadir, yang mengikuti kita melakukan perjalanan itu. Sehingga hari itu tanggal 1 Januari 2024, maka kita putuskan untuk menaikkan status Kabupaten Kerinci menjadi tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor. Nah, ini awalnya. Dan pada saat menaikkan status ini, Komandan Satgasnya kita langsung menunjuk minta kesediaan Pak Dandim. Yeah. Ya. Jadi kalau dibilang minta kesediaan, ya enggak juga gitu. Karena kebetulan yang hadir hari itu Pak Kasdim ya. Nah, Pak Dandimnya enggak ada gitu. Ya sama dengan kita todong aja gitu. Yeah. Ya kita todong Pak Dandim untuk menjadi Komandan Satgas penanganan darurat banjir dan tanah longsor. Baik. Karena apa? Karena kita yakin bahwa dengan TNI dan Polri kalau bersama dengan kita pasti akan kuat gitu. Daripada kalau kita sama-sama Pemda misalnya Pak Sekda atau Pak Asisten atau staf ahli yang kita tunjuk sebagai dan Satgasnya. Dan ini memang terbukti bahwa setelah kita menaikkan status itu 1 minggu, ya, kemudian besoknya kita langsung melakukan pendirian tenda dan membuat posko induk. Ya, posko induk kita ada di kantor camat Air Hangat gitu. Baik. Karena itu tempatnya di tengah gitu. Ya, di tengah dan pusat lebih dekat ke Depati 7, kemudian ke Air Hangat dan ke daerah Danau Kerinci dan ke Kayaro gitu. Nah, kemudian sudah dipasang tenda dan kita sampaikan bahwa seluruh bantuan ya untuk korban longsor dan banjir ini kita masukkan ke satu pintu. Artinya terpusat di posko itu. Baik. Nah, jadi tidak ada bantuan yang langsung saja ke masyarakat. Okay. Nah, ini mengapa kita lakukan agar semua masyarakat itu merata bantuannya. Ya, misalnya yang ini dapat misal 3, yang ini baru 1. Wah, ini yang kita tidak inginkan. Nah, sehingga bantuan terpusat, kemudian baik dari pusat, dari BNPB sudah langsung turun. Yeah. Ya, mengantarkan bantuan itu Ibu Deputi langsung. Pendataannya gimana, Pak? Pendataan kita minta dengan seluruh kepala desa. Gitu. Ya, pendataan terkena musibah ini lewat kepala desa mendata bersama dengan stafnya, kemudian dilaporkan dengan camat yang memberikan datanya ke posko induk, ya, dengan Pak Kalak BPBD. Gitu. Kemudian dengan OPD yang lain yang menunggu yang ada di posko itu. Nah, inilah yang kita lakukan. Kemudian keluarnya bantuan itu juga satu pintu. Ya, 1 jalur masuk, 1 jalur keluar. Iya. Nah, sehingga terdata semua gitu. Ya, tidak ada yang mengendap dan sebagainya. Sistematis ya, Pak. Ya, sistematis. Nah, ini yang kita lakukan.
Nah, kemudian di dalam perjalanannya itu, ya, karena kita ini adalah 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci. Ya. Dan kemudian kita perpanjang dari tanggal 7 itu, kita perpanjang menjadi tanggal 14 perpanjangan yang kedua. Kemudian karena masih lagi, kita perpanjang lagi sampai dengan tanggal 28 Januari 2024. Nah, rupanya setelah 1 minggu, memasuki minggu kedua, ini air mulai menumpuk di Danau Kerinci. Ya. Karena dari daerah Gunung 7, ya, Gunung 7, kemudian Kayaro Barat, daerah Sula, Semurup, Depati 7 sampai ke Danau Kerinci. Jadi muaranya di Danau Kerinci, Pak, Muaranya di Danau Kerinci. Rupanya di Danau Kerinci ini sudah mulai lagi rumah-rumah di sekitaran Danau Kerinci itu sudah mulai terendam juga. Nah, inilah yang membuat agak lama gitu, ya. Agak lama itu. Sehingga di Danau Kerinci ini kita buat lagi posko, ya, di masing-masing desa, dan juga ada kita dirikan untuk dapur umum. Nah, disinilah kita melihat kerjasama dari masyarakat Kabupaten Kerinci ini betul-betul sangat luar biasa. Ya. Contohnya di salah satu desa, yaitu di Kecamatan Keliling Danau. Di pinggir danau itu ada namanya Desa Pulau Tengah, Kotodian, kemudian Jembatan Merah, kemudian Telago, Baik. kemudian Kota Limau Manis. 5 desa ini terkepung, gitu, ya, Pulau Tengah ini. Nah, Pulau Tengah masuk dari Kota Sungai Penuh, di jalan tergenang air, ya, mobil tidak bisa lagi lewat. Kemudian dari daerah hilir, dari Jujun juga tidak bisa masuk, sehingga desa ini terkepung, gitu, ya, selama beberapa hari. Nah, di sini ibu-ibu ini gantian masak, gitu, ya. Desa misalnya Pulau Tengah hari ini, besok gantian lagi desa Kotodian, gitu. Kemudian desa Telago lagi, desa Jembatan Merah, desa Limau Manis, seperti itu. Nah, ini yang dilakukan, wah, kalau seperti ini betul-betul nampak kompak masyarakat. Gitu. Ya, jadi inilah yang kami syukuri, sehingga masyarakat kita betul-betul bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, itu yang terjadi pada saat terjadinya musibah banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kerinci. Nah, di samping itu kita juga langsung melakukan pendataan jumlah jembatan yang rusak, kemudian jalan yang putus, lahan pertanian kemudian juga, lahan pertanian, sawah, sampai dengan data terakhir itu adalah jumlah sawahnya itu adalah 998,5 hektar, ya, hampir 1.000. Nah, ini sawah yang gagal panen, gitu. Ya, gagal panen. Dipastikan gagal semua, Pak, ya. Dipastikan gagal panen. Ya, ini data yang sudah masuk adalah 995,5 hektar. Nah, inilah yang kita pastikan bahwa agar masyarakat kita ini tercukupi bahan pangannya. Nah, kemudian ini bantuan dari BNPB lewat BPBD Provinsi Jambi. Ya. Kemudian Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris Eshosema juga sudah langsung ke Kerinci. Bapak Gubernur ini ke Kerinci setelah malam, kejadiannya jam 1 malam, itu jembatan Temiai. Nah, jembatan Temiai putus. Kemudian jam 1:30 masyarakat membuat video langsung, ya, buat siaran langsung, sampaikan, Pak PJ, ini jembatan kami putus di Temiai. Nah, kebetulan malam itu saya juga jaga, belum tidur. Nah, saya putuskan saya langsung ke lokasi. Jam 2 sampai di lokasi, dan ternyata memang jembatan itu jalan nasional. Ya, jalan nasional itu putus, saya langsung kontak Pak Gubernur. Ya. Besoknya, Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris Eshosema sudah langsung ada di Kerinci. Langsung ke lokasi, Pak. Ini betul-betul luar biasa. Masyarakat Kerinci betul-betul berterima kasih, ya, dengan Bapak Gubernur Jambi. Mengapa? Karena ini adalah jalan satu-satunya, gitu. Ya. Jalan satu-satunya dari Kerinci ke Jambi, ya. Ke Jambi melalui Bangkok. Tidak ada alternatif jalan lain kecuali kau ke Sumatera Barat. Jadi memang benar langsung di ini, Pak, ya, langsung direspon. Dan kebetulan saya satu mobil dengan Pak Gubernur. Bapak Gubernur langsung telepon ke Kementerian PU, kemudian langsung telepon ke Balai Jalan. Ya, baik. Langsung koordinasi dengan pihak PLTA. Hari itu juga jembatan sudah
langsung ada di lokasi. Wah, itu Baik. luar biasa. Jadi penanganannya Ya. juga memang maksimal Pak ya untuk Oh, sangat- membantu sangat warga maksimal. juga Pak ya Ya. agar bisa Ya. melintasi Ya. jalan yang ada di Kabupaten Kerinci. Baik, Ya. kita akan menuju ke Dandim 0417 Kerinci. Pak Dandim, seperti apa mungkin respon dari Kodim 0417 Kerinci melihat bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu dan apa saja yang sudah diupayakan untuk masyarakat Kerinci, Pak? Ya, selamat Terima sore Pak kasih. Dandim. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak PJ. Mohon maaf tidak bisa hadir mendampingi dengan Pak Kalaksa nih. Iya, baik. Kegiatannya sangat luar biasa kita benar-benar. Baik Mas Ahmad, terima kasih sebelumnya. Sesuai dengan yang tadi disampaikan Pak PJ, memang betul curah hujan yang tinggi ini sudah ada ataupun sudah artinya sudah tinggi di Kerinci semenjak tahun 2023 bahkan sebelum Natal. Kalau saya tidak salah itu tanggal 23 itu sudah mulai curah hujan tinggi. Nah, paling tinggi adalah pada saat tanggal 31 pada saat perayaan tahun baru. Nah, tadi disampaikan Pak PJ memang pada saat kejadian kita pengamanan Nataru. Iya. Di tengah perjalanan tanggal 1 saya langsung dihadapkan dengan curah hujan besar dan atas arahan dan pejabat PJ ya, Pak Dandim jadi dan Satgas saya siap laksanakan perintahnya karena kita membantu pemerintah daerah. Kemudian tadi sudah sangat jelas sampaikan Pak PJ, terhitung tanggal 1 kita menetapkan status tanggap darurat. Artinya organisasi Satgas kita sudah terbentuk. Dan saya sangat bersyukur atas dorongan dari Pak PJ juga ya kita bisa berkolaborasi. Saya sebagai komandan Satgas, bukan berdiri semata sebagai Dandim, saya sangat terbantu oleh kepala OPD, kepala dinas, semua terlibat dalam Satgas tanggap darurat. Kurang lebih kita 1 bulan. Tanggap darurat pertama tanggal 1 sampai tanggal 7, kita perpanjang, tanggal 7 sampai tanggal 14, kemudian kita perpanjang yang kedua sampai tanggal 28. Selama lebih dari 1 bulan di situ kita berjibaku, kita bersama-sama sudah melaksanakan kegiatan penanganan. Baik itu penanganan secara fisik ataupun non fisik. Penanganan secara fisik bisa kita sampaikan yaitu pembenahan jalan-jalan yang terlibat longsor, pembenahan jalan-jalan yang amblas, jembatan yang putus ataupun penanganan banjir yang sifatnya secara fisik. Kemudian penanganan secara non fisik kita lakukan pelayanan kesehatan secara kontinu, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Kemudian juga edukasi kepada masyarakat. Tadi sudah disampaikan Kepala BPBD memang ini curah hujan terbesar selama lebih kurang mungkin 20 tahun. Sangat besar. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan hanya karena cuaca. Pasti ada kontribusi manusia di dalamnya. Nah, kita memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana kita mengambil langkah sehingga bencana seperti ini tidak terjadi lagi ke depan. Iya, jadi menciptakan masyarakat yang sadar bencana ya Pak ya? Betul. Jadi kita membuat komunitas masyarakat tanggap bencana. Ini jadi pengalaman sangat luar biasa Mas Ahmad. Ya, kita harus membuat langkah-langkah. Dan kemarin kita sudah berdiskusi dengan Pak PJ, dengan Kepala BPBD, kita untuk menetapkan langkah ke depannya. Ada 4 poin besar yang ingin saya sampaikan di sini. Ya. Karena curah hujan yang tinggi memang itu faktor utama. Yang kedua, kurangnya daya serap air akibat alih fungsi lahan. Pohon-pohon besar sudah beralih fungsi. Kemudian maraknya bangunan-bangunan di sepanjang bantaran sungai, akhirnya terjadi pendangkalan dan penyempitan jalur air. Yang terakhir ini pola hidup masyarakat yang masih suka membuang sampah dengan mudah ke sungai. Nah ini beberapa penyebab. Langkah ke depan yang sudah kita rencanakan adalah kita akan melaksanakan kembali penghijauan, mengembalikan fungsi lahan agar tanah dapat kembali memiliki daya serap yang tinggi. Karena saat ini tanah di Kabupaten Kerinci sekarang sudah sangat jenuh. Jenuh artinya daya serapnya sangat lemah sekali. Makanya masih ada beberapa wilayah yang terendam karena daya serapnya sudah sangat lemah. Kemudian yang kedua pembenahan bangunan di sekitar bantaran sungai. Kemudian yang ketiga
kita akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah termasuk ke Provinsi Jambi untuk melihat apa namanya sektor-sektor yang sekarang melaksanakan kegiatan penambangan pasir. Kita melakukan pemetaan sektor mana yang bisa dilaksanakan penambangan pasir, sektor mana yang tidak. Baik. Yang terakhir, kita harus melaksanakan normalisasi sungai ke depan. Itu Pak langkah kita akan direncanakan. Ya, baik. Tentunya ini nanti akan berkolaborasi tidak hanya bersama pemerintah, namun juga dengan masyarakatnya seperti itu Pak Dandim ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kami di Dialog Ruang Publik kali ini. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Publik dan kita masih mengangkat tema langkah konkret upaya pemulihan pasca bencana di Kabupaten Kerinci. Kita masih berbincang bersama 3 narasumber, PJ Bupati Kerinci, Kepala Pelaksana BPBD dan juga Dandim 0417 Kerinci. Sekarang saya ke Pak Dedi kembali. Pak Dedi, seperti apa untuk wilayah yang mungkin masuk dalam kategori terparah bencana banjir dan apabila sudah surut, apa nih antisipasi yang bisa dilakukan? Baik, tapi sebelumnya sepertinya kita sudah ada satu penelpon yang bergabung, Pak Dedi. Kita akan menyapa terlebih dahulu penelpon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, sepertinya terputus. Ya, silakan Pak Dedi, seperti apa? Baik, Mas. Jadi terkait dengan kondisi banjir saat ini yang menimpa Kabupaten Kerinci, alhamdulillah berkat upaya kerjasama Satgas Indonesia dan masyarakat dapat terasi dengan baik di bawah pimpinan Pak Bupati Pak Asraf. Kemudian kami dari BPBD yang akan kami lakukan setelah terjadinya normalisasi banjir ini sudah tidak ada lagi banjir, maka yang paling penting itu adalah melakukan mitigasi. Mitigasi itu kan ada sifatnya fisik dan non fisik. Yang non fisik itu adalah melakukan edukasi kepada masyarakat terkait apa yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi, supaya tidak mengalihkan fungsi lahan, juga tidak membuang sampah sembarangan, ya kan? Kemudian tidak membangun rumah di bantaran sungai. Kemudian yang kedua, yang penting juga kita lakukan adalah mitigasi sifatnya fisik. Fisik adalah pembangunan tembok-tembok panahan, penahan tebing, sehingga ketika meluapnya air sungai tidak melimpah ke rumah masyarakat. Baik, nanti kita lanjutkan Pak Dedi, kita akan sapa penelpon yang bergabung. Selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, kembali terputus. Ya, bisa dilanjutkan kembali untuk mitigasi fisik yang akan dilakukan seperti apa, Pak Dedi? Jadi mitigasi fisik itu... Wah, ini satu kali lagi kita kasih mangkok cantik nih sepertinya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Bung Ahmad Solihin. Ya, selamat sore Pak Yudi dari Telanai. Gimana kabarnya, sehat Pak? Ya, alhamdulillah Muhammad Solihin ketemu lagi kita di Ruang Publik nih. Iya, betul sekali. Baik Pak Yudi, apa yang mau disampaikan? Silakan Pak Yudi. Ya, pertama saya sapa dulu pejabat Bupati Kerinci, pejabat Bupati Kerinci, Pak Asraf, Kepala BPBD, dan Bapak Komandan Kodim Kerinci melalui media Zoom yang saya hormati. Tadi sudah banyak dijelaskan upaya pemerintah berkoordinasi dengan provinsi, kabupaten, termasuk perangkat-perangkat desa ya, semuanya gotong royong untuk dapat membantu masalah banjir yang di Kerinci. Tapi kalau kita lihat dari judul hari ini ada langkah konkret, bahwasanya langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah itu menggunakan biaya yang besar. Kalau itu tidak dilakukan, akan terjadi lagi di tahun 2024 akhir, awal tahun 2000. Sudah ketemu lagi itu, akan lebih besar lagi. Karena itu prediksi daripada BMKG nasional, provinsi menyatakan bahwa El Nino, hujan deras itu
intensitas tinggi akan lebih lagi atrap. Jadi itu tidak bisa diabaikan. Tidak mungkin kita harus bantu-bantu terus. Salah satu upaya konkret adalah mengeruk sungai Batang Merau. Karena Provinsi Jambi ini adalah mempunyai sungai terpanjang di Sumatera. Mempunyai 17 anak sungai. Termasuk salah satunya, itu tadi dari mulai Kerinci itu sungai Batang Merau namanya yang terbesar. Itu terjadi pendangkalan. Sedimentasi. Termasuk Batang Bungu, Batang Merangin, termasuk Batang Hari, semua kabupaten kita banjir. Termasuk Kerinci termasuk terbesar. Karena pendangkalannya begitu luar biasa. Karena kita akui pemerintah tidak pernah melakukan perawatan Sungai Batanghari maupun anak sungai. Itu muaranya, Pak. Hulunya. Kalau kita juga hanya membersihkan sampah, itu termasuk. Jadi tidak mampu lagi Sungai Batang Merau itu menampung derasnya hujan. Jadi Kerinci menurut saya ada dua bencana. Pertama banjir. Karena Sungai Batang Merau itu tidak pendangkalannya. Yang kedua adalah gunung api yang tertinggi di Sumatera. Itu kalau meletus, Pak, kita dari dulu, tak berapa gubernur itu sudah mengusulkan jalan evakuasi. Kita tahu sendiri topografi Kerinci itu kan seperti lembah begitu kan. Dia mau lari kemana kalau burung Kerinci itu? Itu jalan evakuasi sampai hari ini tidak pernah selesai, Pak. Bagaimana jadinya? Langkah konkret itu tambah lama kan tambah besar itu bencana itu. Saya rasa itu langkah konkret adalah menguras Sungai Batang Merau itu dengan biaya yang tinggi tentunya. Tentu kalau kabupaten ada uangnya, Bapak narasumber. Nah ini harus koordinasi ke pusat, ke provinsi. Itu pangkalnya. Kalau kita nanti biarkan tahun depan 2024, insya Allah itu akan terjadi lebih besar lagi. Dan bantuan akan lebih banyak lagi, uang tambah besar lagi habis. Jadi dua persoalan itu Kerinci akan luar biasa sekali. Baik Pak Yudi. Terima kasih atas partisipasinya karena memang keterbatasan waktu kita pada sore hari ini dan mungkin bisa langsung direspon oleh penjabat bupati seperti apa. Ini juga sejalan dengan upaya yang tadi dilakukan oleh Pak Dandim ya, adalah hal yang disampaikan oleh Pak Dandim karena terkait dengan pendangkalan juga ini. Nah, seperti apa Pak untuk mengeruk Sungai Batang Merau? Saran dari Pak Yudi tadi seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak Yudi, ketemu kembali. Ini pelanggan setia kita. Iya, penelpon setia Pak ya. Penelpon setia Pak Yudi. Dan masukannya sangat luar biasa Pak Yudi. Jadi kami berterima kasih atas masukan yang diberikan oleh Pak Yudi, terutama untuk normalisasi dan jalan evakuasi tadi. Jadi untuk kondisi sampai dengan saat ini, ya, Kabupaten Kerinci, ya, kita sudah berkoordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera 6. Ya, sudah ketemu dengan Kepala Balainya, Pak David. Kemudian dikumpulkan stafnya, ya. Kemudian stafnya langsung turun ke Kerinci. Nah, ini sudah ada beberapa kegiatan, ada yang normalisasi beberapa titik, kemudian juga langsung pemasangan bronjong beberapa titik. Kemudian dalam waktu yang dekat ini, Pak Yudi, pihak balai akan melaksanakan FGD gitu, ya, forum grup diskusi, ya, bersama dengan pemerintah Kabupaten Kerinci. Kita akan mengundang tokoh-tokoh, ya, yang ahli di bidangnya, terutama yang menyangkut dengan masalah untuk penanganan banjir dan tanah longsor. Nah, ini kita akan undang baik tokoh-tokoh dari pusat, ya, dari Provinsi Jambi. Bila Pak Yudi berkenan nanti akan kita undang. Ya, kita undang Pak Yudi untuk ikut, memberikan masukan kepada pihak balai. Ini akan kita dapatkan nanti penanganan secara komprehensif, ya, agar semua yang hadir itu adalah betul-betul bisa memberikan masukan dan penanganan secara komprehensif. Dan ini tidak bisa hanya Kabupaten Kerinci saja, tidak bisa hanya Provinsi Jambi saja. Tentu kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak lain, dengan lembaga-lembaga dan OPD yang terkait, gitu, ya, terutama dari pihak balai, dari Kementerian PU, ya, kemudian juga dari BNPB dan sebagainya. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Nah, karena bagaimanapun juga, ya, normalisasi ini adalah betul-betul sangat mutlak, gitu, ya. Demikian juga dengan faktor-faktor yang lainnya, gitu.
Nah, kami tidak bisa menyampaikan faktor-faktor yang lainnya karena nanti biarlah di dalam FGD yang akan merumuskan secara komprehensif sehingga nanti apa hasilnya yang nanti akan disampaikan ke publik. Nah, ini yang akan dilakukan dan pihak balai sudah bertemu dengan kami dan menjanjikan untuk melaksanakan FGD ini. Dan FGD ini memang sudah kami janjikan kepada rekan-rekan media, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan FGD. Nah, FGD inilah yang nanti kita laksanakan bersama dengan pihak balai. Gitu. Nah, ini yang dalam waktu, termasuk penanganan pasca banjir ini yang akan kita lakukan. Ya. Ini langkah-langkah konkret ini yang harus kita ambil segera. Gitu. Dan sekarang, kemarin 3 hari yang lalu itu juga terjadi banjir bandang. Yeah. Ya. Jadi di daerah kecamatan Sulak Mukai, ya, di desa Mukai Tinggi gitu. Nah, di situ banjir bandang terjadi, kemudian kayu besar dibawa, kemudian menghantam irigasi gitu. Kemudian menghantam PDAM. Nah, sehingga kemarin kami langsung ke lokasi, kemudian langsung membawa alat berat di sana, kemudian membersihkan itu besoknya, sehingga air sudah bisa mengalir. Karena air PDAM tidak bisa masuk difungsikan lagi, sehingga 4 kecamatan tidak mengalir air PDAM kemarin. Nah, sekarang sudah bisa normal kembali. Nah, ini betul-betul kita mana sumbernya yang penyebab ini langsung kita, mana yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Karena ini menyangkut dengan masalah hayat hidup orang banyak. Gitu. Ya. Jadi semua OPD, terutama yang tergabung di dalam Satgas penanganan banjir dan tanah longsor ini, kita betul-betul bekerja dengan hati untuk melayani masyarakat Kabupaten Kerinci. Ya, tidak ada sedikit pun kita beda-bedakan masyarakat kita. Ya, ini kita lakukan sepenuhnya. Yang di posko itu malah sampai setengah malam. Pak Dandim itu, para OPD ini kadang-kadang apelnya jam 10 malam. Kantor Kodim itu sudah pindah ke posko gitu. Yeah. Nah, ini ya, para anggotanya itu, para TNI itu sudah cari-cari di mana Pak Dandim nih. Ya, Pak Dandim itu sudah pindah ke posko gitu. Kantornya gitu. Nah, begitu padahal Pak Dandim itu bukan orang Kerinci gitu. Iya. Ya. Begitu ikhlasnya Pak Dandim melayani masyarakat Kabupaten Kerinci. Ya. Okay. Nah, ini yang betul-betul masyarakat Kabupaten Kerinci berterima kasih. Apalagi kemarin Pak Danrem juga sudah hadir. Kemudian Pak Pangdam juga sudah hadir dengan memberikan bantuan. Tidak memberikan bantuan saja, masyarakat Kabupaten Kerinci sudah betul-betul merasa senang. Gitu, ya. Dengan kehadiran Pak Danrem, kehadiran Pak Pangdam, kemudian hadir juga Pak Wakapolda gitu, ya, ke Kerinci, ke Sungai Penuh gitu. Ya, baik. Nah, kemudian di Kejati melalui Pak Kajari Sungai Penuh juga memberikan bantuan untuk masyarakat. Nah, jadi kita betul-betul nampak gitu, ya, kekompakan sesama Forkopimda, kemudian dari pihak luar memberikan bantuan, termasuk dari pihak partai. Baik. Ada yang mau langsung ke lapangan, silakan. Tapi datanya dari posko kita gitu. Nah, ini yang tetap kita mengacu harapkan. pada satu pintu di posko tadi Pak ya. Oke, baik. Ya. Saya sekarang ke Pak Dandim tadi, kalau Pak PJ menceritakan bahwa Pak Dandim ini adalah salah seorang yang memang standby di posko bahkan sampai tengah malam. Lalu seperti apa Pak kesiapan dari personil dari Bapak ataupun juga Bapak mengkolaborasikan dengan pihak-pihak terkait untuk dapat menangani bencana di Kabupaten Kerinci ini Pak? Terima kasih Mansur. Kami dari aparat TNI tersendiri, kita mensiagakan Pak SSK. Pak SSK ini kekuatan 200 orang, 400 orang. Itu dari kami menyiapkan Pak SSK. Kemudian kami juga dibantu oleh rekan-rekan dari kepolisian, kemudian dari Tagana, TLC, anggota BPBD, yang memang semuanya memiliki pasukan. Satu BP. Jadi kalau kita total selama 1 bulan sini kita berputar, kita sudah bisa menggerakkan personel ini lebih dari 700 orang secara terus-menerus selama 1 bulan. Tidak ada putus sepanjang malam, di mana di situ ada laporan, kita langsung ambil tindakan, ambil langkah konkret. Siaganya di mana Pak? Di posko. Di posko. Posisi kita selama tanggap darurat di posko Mas Ahmad. Tadi sampai KPJ, kantor saya udah pindah. Jadi selama 1 bulan kita siaga betul di posko. Kita menerima laporan dari masyarakat terkait apabila ada yang kurang sembako, bahan pangan kita dorong. Termasuk apabila ada penonjolan,
jalan amblas, jalan rusak, terjadi penumpukan sampah, kita langsung aksi. Menggerakkan alat berat, termasuk tenaga manual pun langsung kita laksanakan saat itu juga. Kalau untuk penanganan terkait dengan jalan sudah ada yang dilakukan Pak? Di mana saja titiknya? Betul Mas, untuk jalan ini, untuk titik longsor sendiri ini ada lebih dari 123 titik. Termasuk jalan-jalan ini sangat banyak sekali, ada 54 lokasi. Sebagian besar sudah kita tanggulangi. Untuk jalan-jalan yang longsor, yang amblas, kita sudah ambil langkah penanganan. Jadi kita ambil langkah setidaknya tidak ada daerah yang terisolir. Penanganan awal. Penanganan depannya sudah kita rencanakan dengan dinas terkait melalui Pak PD, kita akan membuat pembenahan secara permanen. Tapi untuk sekarang, walaupun sekarang sudah masuk ke masa transisi, kegiatan penanganan akses jalan itu tetap kita benahi. Pemerhatian terhadap jalur distribusi air bersih itu pun tetap kita prioritaskan. Artinya kita mencoba menghindari dampak kekurangan air bersih dan tidak ada lagi daerah-daerah yang terputus karena jalan longsor ataupun jembatannya rusak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dandim. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kami, pemirsa. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Publik dan kita sudah berada di sesi terakhir dalam dialog kita sore hari ini dan langsung saja kita akan mendengarkan bagaimana closing statement dari ketiga narasumber kita. Terlebih dahulu Pak Dedi Andrizal mungkin ingin menyampaikan sesuatu untuk masyarakat Kerinci karena memang saat ini hujan masih melanda Pak ya, karena harus masih waspada terhadap banjir dan juga bencana longsor. Apa yang mau disampaikan Pak Dedi? Ya, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci, yang perlu kami himbau adalah selalu waspada dengan kondisi hujan terus menerus. Sebagai himbauan dari rekan-rekan BMKG, diprediksi pada akhir Maret atau di awal April akan terjadi hujan dengan curah yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Berarti puncaknya Pak ya? Puncaknya. Harapan kita mudah-mudahan dengan telah dilakukan normalisasi sungai, saat ini dilakukan kawan-kawan dari BWS dan tim PUPR. Mudah-mudahan walaupun itu terjadi hujan lebat tidak berdampak langsung pada masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak Dedi. Sekarang saya ke Pak Dandim. Silakan Pak, singkat saja apa yang mau disampaikan Pak? Singkat saja, sama 3 hal saja. Saya titip terutama kepada warga masyarakat. Kalau kami dari sisi pemerintah akan terus bekerja, baik itu fisik ataupun non fisik. 3 hal. Yang pertama, stop buang sampah ke sungai. Tidak ada lagi alasan kita untuk buang sampah di sungai. Buanglah sampah di tempat yang semestinya. Yang kedua, budayakan kita untuk mengurangi bahan-bahan berbahan plastik. Artinya kalau kita ke pasar, bawalah kantong plastik berbahan kain sendiri. Kita kurangi sudah budaya-budaya itu. Yang terakhir, mari kita hidupkan kembali gotong royong. Parit, sungai sangat mudah kita bersihkan. Jadi jangan hanya berpaku pada pemerintah, tetapi masyarakat pun harus aksi mengambil bagian. 3 hal itu, Mas Ahmad. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dandim. Pak PJ silakan, apa yang mau disampaikan Pak? Ya. Pertama sekali tentu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris SSMH. Salam dari seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci untuk Bapak Gubernur. Kemudian saya juga berterima kasih kepada seluruh Porkopimda Kabupaten Kerinci, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan juga Pak Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci, bersama dengan seluruh OPD Kabupaten Kerinci, ya, karena tanpa kerjasama yang baik, tanpa kerja yang ikhlas, bekerja dengan keras, tentu hal ini tidak bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami, karena sebentar lagi akan melaksanakan pemilu, ya, di Kabupaten Kerinci semua, insya Allah semua jalan ya sudah kita perbaiki, terutama yang longsor sudah bisa dilewati. Kemudian masih ada jalan-jalan yang memerlukan kendaraan khusus.
kita sudah siapkan untuk bantu pihak KPU dan Bawaslu ya, untuk mobil double gardannya, untuk sehingga pendistribusian logistik dan pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan lancar dan sukses gitu. Ya, sehingga pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Kerinci bisa dilanjutkan setelah pemilu ini. Iya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah semua bantuan-bantuan yang diberikan, ya, kami betul-betul mengucapkan terima kasih, baik dari pusat, dari provinsi, dari masyarakat luas, apalagi dari partai politik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dapat memberikan balasan yang setimpal hendaknya. Kemudian jangan lupa bahwa perbaikan yang kita lakukan sekarang adalah secara terus-menerus. Gitu. Sekarang saja semua alat berat kita bekerja di lapangan. Gitu. Baik. Ya, melaksanakan normalisasi sungai. Gitu. Ya, kemudian ada yang perbaikan jembatan yang bisa kita lakukan perbaikan. Gitu. Nah, kemudian jembatan yang lewat jalan utama, jalan nasional sudah diatasi oleh Bapak Gubernur Jambi. Baik, ya. jadi langkah sigap memang terus dilakukan Pak Ya. supaya aktivitas masyarakat juga tidak menjadi terganggu Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang kita masih masa transisi. Masa transisi ini sampai dengan April, sampai dengan bulan April 2024 ini. Baik, Ya. baik. Tetap sehat dan juga semangat untuk pemerintah Kabupaten Kerinci dan juga tim Satgas Bencana Alam yang ada di sana untuk membantu masyarakat. Terima kasih banyak kehadirannya penjabat Bupati Kerinci Bapak Asraf, SPT MSI. Terima kasih Pak, sehat selalu. Terima kasih juga Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kerinci Bapak Dedi Anrizal, SEMSI. Dan juga kami ucapkan terima kasih telah bergabung secara daring dan Dim 0417 Kerinci Bapak Letkol Infantri Andi Irawan SH. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita di ruang publik kali ini. Dan untuk masyarakat di Kabupaten Kerinci juga tetap waspada karena memang puncak musim penghujan tadi sudah disampaikan bahwa akan terjadi diprediksi akhir Maret dan juga awal April di tahun 2024 ini. Dan semoga upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci dan juga pihak-pihak terkait terhadap masyarakat Kabupaten Kerinci yang terdampak bencana ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Terima kasih telah menyaksikan Ruang Publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.